Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruslan Effendi, DPP Lemtari, dengan ini menyampaikan pokok-pokok pikiran dari Lemtari sendiri berdasarkan boleh katakan paparan-paparan yang kemarin selama 3 hari, sejak dari Senin, Selasa, Rabu, dimulai boleh katakan Selasa sampai Kamis. Banyak sekali yang didapatkan dari Mukernas tanggal 10 sampai tanggal 13, terutama menyangkut boleh dikatakan tentang hukum adat. Yang paling penting dalam hukum adat ini adalah tentang hak ulayat. Hak ulayat yang mana selama ini boleh dikatakan diadopsi oleh Undang-Undang Pokok Agraria, juga boleh dikatakan Undang-Undang Dasar 45. Payung hukum daripada pelaksanaan tersebut adalah Undang-Undang Dasar 45 Pasal 18B Ayat 2. Lemtari juga mengusulkan beberapa peraturan dan perundang-undangan yang akan diserahkan kepada pemerintah maupun daripada pihak DPR RI. Pertanyaannya, apakah pemerintah dapat menerima keberadaan daripada usulan-usulan Lemtari itu sendiri? Itu yang mesti kita garis bawahi. Yang kedua, apakah diperlukan undang-undang untuk adat yang baru? Sementara waktu kita punya juga boleh katakan peraturan Menteri Dalam Negeri, juga punya boleh dikatakan undang-undang tentang desa, kita juga punya undang-undang tentang peraturan daerah. Boleh katakan dalam konteks ini, apakah secepat itu, sesegera itu akan diadopsi oleh pemerintah? Ini yang jadi persoalan. Karena selama ini kita anggap pelaksanaan Permen Dalam Negeri boleh katakan terhadap pemerintah daerah yang menyangkut masalah adat, pokok yang pertama itu adalah tentang sumber daya manusianya. Sumber daya manusia di daerah masing-masing, kita lihat dari seluruh Indonesia ada beberapa suku dan kepala adat. Sejauh mana apakah hari ini sudah bisa menjalankan daripada peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut atau pelaksanaan daripada Undang-Undang Dasar 45 Pasal 18 Ayat B. Itu yang harus kita laksanakan. Baik, saya akan melangkah ke Mahkamah Konstitusi. Di Geraha Konstitusi 3 kami akan membahas daripada amanat Undang-Undang Dasar 45 Pasal 18B Ayat 2. Dalam hal ini yang pelaksanaannya adalah Permendagri, Pemerintah Dalam Negeri. Juga ada pelaksanaannya adalah tentang Undang-Undang Desa, juga terkait juga dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan kaum adat. Dalam konteks ini, sejak boleh katakan kita merdeka hingga hari ini, sudah sampai sejauh mana peraturan-peraturan adat itu diimplementasikan kepada kaum adat di daerah. Karena pada hari ini saya akan mengikuti rapat-rapat boleh dikatakan tentang pelaksanaan dari peraturan-peraturan yang selama ini peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar 45 Pasal 18B Ayat 2. Nah, untuk itu saya sendiri sebagai pengurus DPP Lemtari punya konsep bersama juga perwakilan-perwakilan dari daerah se-Indonesia, apakah perlu diusulkannya peraturan baru, baik itu peraturan adat daerah, ataukah itu Perdatnas. Pertanyaannya, apakah
harus dilaksanakan hari ini atau memang sudah saatnya dibutuhkan, sementara waktu kita punya boleh dikatakan undang-undang desa, kita punya juga Permendagri nomor 18 tahun 2018, kita punya juga undang-undang dan peraturan-peraturan daerah lainnya. Apakah selama ini tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya? Ini yang harus kita bahas. Sampai sejauh mana pembahasan ini? Yang kedua, kepada siapa hierarkinya akan kita sampaikan? Apakah kepada pemerintah? Apakah kepada badan legislatif, yaitu DPR RI? Kalau menyangkut undang-undang, tentu kepada DPR RI. Saya saat ini berada di Tugu yang dibangun, Tugu Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang dibangun oleh pemerintah rezim SBY, Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Tepatnya 26 Februari 2013 dan diprakarsai oleh Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD SH juga di hari yang sama terkait dengan kaum adat. Pada saat ini ada dua peraturan hierarki yang harus kita sampaikan. Yang pertama, apakah terkait dengan undang-undang? Kalau terkait pada undang-undang, artinya kita akan ke legislatif, tentu kepada DPR RI. Tapi kalau terkait kepada eksekutif, apakah itu Perpres, yaitu peraturan presiden, apakah itu PP, peraturan pemerintah, apakah itu Kepres, keputusan presiden, tentu artinya kita harus melalui jalur eksekutif. Jalur eksekutif itu bagaimana caranya? Nah, ini boleh katakan yang dibahas, boleh dikatakan oleh rekan-rekan kaum adat dari daerah bersama DPP Lemtari. Ada dua pilihan model di Indonesia, hierarkinya. Nah, apakah pemerintah dalam hal ini sebagai eksekutif, baik itu presiden, baik itu Sesnek, sekretaris negara, mau mengadopsi, mengakomodir daripada pendapat-pendapat kaum adat itu. Yang kedua, apakah berbentuk undang-undang DPR RI konteks ini mau melakukan itu? Jadi kedua-duanya itu tergantung political will daripada pemerintah, baik itu legislatif maupun eksekutif. Ini sejauh mana pelaksanaan bisa terrealisasi bagi kaum adat. Baik, dari tanggal 10 April sampai tanggal 13 April kita laksanakan pertemuan, boleh katakan lembaga tinggi masyarakat adat yang dihadiri oleh 34 provinsi dari berbagai macam suku dan adat yang ada di Indonesia. Ada dari Sumatera, ada dari Ambon, dari Jawa, dari Sulawesi, ada juga boleh katakan dari Papua, sehingga terciptalah kita meminta kepada utusan-utusan daerah untuk melakukan, boleh dikatakan, utusan daerah yang saya maksud adalah utusan daerah dari kaum adat, dari Lemtari ini, bukan utusan daerah yang ada di DPR RI. Jadi utusan daerah dari kaum adat ini. Maka terkumpullah, bersatulah mereka dalam melakukan pandangan-pandangan. Dari pandangan-pandangan tersebut muncul kesimpulan-kesimpulan dari berbagai macam daerah. Memang sudah sangat diperlukan saat ini peraturan daerah ataupun Perdatnas, peraturan adat nasional, peraturan daerah tentang adat, juga boleh dikatakan apakah itu bentuknya undang-undang, apakah itu bentuknya Perpres, Kepres, maupun peraturan pemerintah yang mengakomodir, mengadopsi, boleh katakan, sehingga berjalannya kaum adat ini, supaya dihidupkan kembali kaum adat. Ya kan? Kalau kita lihat saat ini, situasi dan kondisi saat ini, boleh katakan, kita sebagai orang yang beradat di Indonesia, sebagai orang Timur, orang Indonesia, inilah satu-satunya jalan, ya kan, dalam hal yang saat ini ketidakpastian, dunia yang ketidakpastian, Indonesia punya cara tersendiri. Jadi sebelum negara Republik Indonesia ini dibentuk, sudah ada yang namanya kaum adat dan hukum adat. Ini yang harus kita cermati. Jadi dari pertemuan hari ini, kesimpulan saya sendiri pribadi
sebagai ketua DPP Lentari, bersama-sama juga boleh katakan saudara-saudara kita, dulur-dulur kita dari daerah-daerah kaum adat di Indonesia, tidak lain tidak bukan, salah satunya boleh katakan yang selama ini Permendagri tentang mengenai kaum adat di daerah itu perlu kita lakukan revisi, ya kan? Atau kita lakukan boleh katakan kepada Mahkamah Agung untuk dilakukan perubahan-perubahan sehingga boleh katakan kaum adat itu punya sesuatu hal yang terang, jelas untuk kedepannya. Ini sesungguhnya yang harus kita garis bawahi sebagai bangsa Indonesia, boleh katakan yang bercirikan adat dan agama. Maka dari itu adat saat ini sangat-sangat diperlukan dalam ketidakpastian yang ada di bumi pertiwi ini. Jadi saya pikir itu yang paling penting. Pemerintah harus mendengar. Pemerintah itu kan ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi inilah pemerintah saat ini. Ketika boleh dikatakan situasi kondisi tidak menentu, apa jalannya? Solusinya adalah masalah adat. Hidupkan kembali kaum adat. Kita punya hukum adat di masing-masing di daerah. Inilah solusinya. Jangan sampai boleh katakan campur tangan intervensi negara-negara asing yang mengobok-obok negeri ini, tapi kita punya boleh dikatakan hukum adat di masing-masing tiap daerah. Saya pikir itu saja yang perlu kita kedepankan. Terima kasih.